Okey. Okey. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberkati dan melindungi Ya, kita Alhamdulillah. semua. Sebelum kita mulakan, jamaah yang dirahmati Allah sekalian, saya baru dapat khabar daripada Datuk Azmi, salah orang daripada bekas jamaah kita dahulu, yakni Tuan Haji Hashim Hashim apa? Hashim Gauss. Hashim Daud. Hashim Gauss. Daud. Ha? Gauss. Gauss. Gauth. Oh, Hashim Gaut. Ah, Bukan Gaut ya. bukan. Oh, Gaut. Gaut. Oh, okay. Gauss. Ya. Ya, yang sedang diuji Allah dengan sakit, yang boleh katakan agak serius. Kita pohonkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ikhlaskan niat. Pertama, yang besar yang kita pohon kepada Allah agar Allah menjadikan ujian sakit yang Allah timpakan itu sebagai penghapus bagi dosanya atau mengangkat darjahnya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kita pohonkan agar yang bersangkutan, Tuan Haji Hashim Gaut, menerimanya dengan sabar, tanpa rasa suudon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap meyakini bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Adil, dapat menahan dirinya daripada mempertanyakan kenapa Allah buat itu, kenapa begini, kenapa aku, kenapa para lain. Yang kedua. Dan ketiganya, barulah yang ketiga, agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang terbaik baginya. Walaupun mungkin menurut kepada kita yang terbaik itu adalah sehat, sembuh, maka itu yang kita pohonkan. Walau bagaimanapun, Allah sajalah yang mengerti apa yang terbaik bagi hamba-Nya yang dirahmati. Jadi, kita ikhlaskan niat kita, mohon pada Allah agar Allah kabulkan doa kita, 3 yang kita nak mohon pada Allah untuk sahabat kita, Tuan Haji Hashim Gaut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asyik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi ila jannatik wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami, ya Allah, rasa takut kepadamu yang boleh menjadi penghalang antara kami dan maksiat kepadamu. Berikanlah, ya Allah, pada kami ketaatan kepadamu yang boleh menyampaikan kami kepada surgamu. Berikan kami keyakinan yang dapat memudahkan kami menghadapi segala musibah dunia. Ya Allah, berikanlah kami manfaat pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, dan kekuatan kami selagi kami masih Engkau beri kehidupan. Janganlah ya Allah, dan jadikanlah ya Allah ianya kekal dengan kami
dan peliharalah sehingga kami meninggal menemuimu. Dan engkau ya Allah berikan balasan kepada ke atas orang-orang yang menzalimi kami, yang memusuhi kami. Janganlah engkau ya Allah timpakan musibah pada agama kami. Jangan juga engkau jadikan dunia ini ya Allah sebagai sebesar-besar kerisauan matlamat kami. Serta janganlah engkau jadikan pengetahuan kami mengenai dunia semata-mata. Ya Allah, janganlah kau biarkan orang yang tidak mengasihi kami menguasai segala urusan kami. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas biyadika syifa wala kashifa lahu illa anta ya rabbal alamin. Allahumma la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah segala kesusahan, kesedihan, mara bahaya, penyakit, dan apapun musibah. Ya Allah, engkaulah Tuhan sekalian manusia. Di tanganmu segala kesembuhan. Dan tak ada siapa yang boleh menghilangkan kesusahan yang dialami oleh hamba-Mu, penyakit yang diterima oleh hamba-Mu, kecuali Engkau, wahai Tuhan, Tuhan semesta alam. Ya Allah, tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat untuk kita kembali mengelak diri, mengelakkan diri daripada kemurkaan-Mu, kecuali kepada Kamu dan berkat daripada Engkau. Sungguh Engkau ya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allahumma inna abdakal hakim alladhi khalaqtahu wa sawaita khalqahu al-hakim ila rahmatik Hashim Ghaud is'al ma qadaita lahu kafaratan lidunubihi wa rafi'atan lidarajatihi waj'alhu ala qadaika wa musibatika sabira wali qadaika radiya wali na'maika syakira. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah menciptakan salah seorang hamba-Mu dan Engkau telah sempurnakan ciptaannya. Engkau telah berikan nikmat iman dan nikmat Islam dan Engkau telah berikan rezeki padanya, rezeki yang halal lagi thayyib. Hamba-Mu yang sangat berhajat memerlukan kasih sayang-Mu, Hashim Ghaud. Sembuhkanlah dia, ya Allah, dari segala penyakit yang dideritanya. Jadikanlah penyakit yang dialaminya sebagai penghapus bagi segala dosa dan kesalahannya, atau sedang dapat mengangkat dan meninggikan darjat dan makamnya di hadapan-Mu. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu yang sangat-sangat mengharapkan kasih sayang-Mu, Hashim Ghaud, sentiasa mampu bersabar atas segala ujian yang Kau timpakan kepadanya. Ridha terhadap segala qada dan qadar-Mu. Bersyukur atas segala nikmat-Mu. Berilah dia kesembuhan, ya Allah, kesembuhan yang tidak diikuti dengan sakit. Ya Allah, peliharalah dia, lindungi dia, ya Allah, dengan pengawasan-Mu yang sempurna. Jagalah dia, ya Allah, dari segala perkara yang memudaratkannya. Dan jagalah ia, ya Allah, siang dan malam. Rahmatilah, ya Allah, dengan segala kekuasaan-Mu. Rahmatilah, ya Allah, dengan segala kudrat-Mu. Engkau harapannya satu-satunya, ya Allah. Engkau maha menghilangkan kesedihan hamba. Engkau maha melapangkan kesedihan hati hamba-Mu. Dan Engkaulah, ya Allah, zat yang maha mengabulkan doa hamba-hamba. Allahumma inni as'aluka min adimi lutfik wa karamik wa satrikal jamil antashfiya abdakal hakir Hashim Ghaud wa tamuddahu bisihhati wal afiyah la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik innaka ala kulli syai'in qadir.
Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon padamu, ya Allah, dengan keagungan sifat lemah lembut-Mu, dengan keagungan kebesaran sifat kasih sayang dan kemuliaan-Mu, berilah kesembuhan, ya Allah, pada hamba-Mu, Hasyim Gaut. Dan panjangkanlah, ya Allah, kesehatan, afiat, kesenangan, dan kebahagiaan yang Kau berikan kepadanya. Tiada tempat berlindung dan tempat kembali, melainkan denganmu dan kepadamu, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin laka antas fi abdakal hakim Hasyim Gaut. Ya ilahana, ismuka shifa'uh, dzikruka dawa'uh, kurbuka roja'uh, hubbuka mu'nisuh, rahmatuka tabibuh, wa mu'inuh fid dunya wal akhirah. Innaka antal mu'ti al-alim al-hakim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu, ya Allah, dengan segala nama-nama yang Engkau miliki, agar Engkau memberikan kesembuhan pada hamba-Mu, Hasyim Gaut. Wahai Tuhan kami, nama-Mu adalah penawar penyakitnya. Ingatannya kepadamu, ya Allah, obat bagi segala penyakitnya. Kedekatan dia kepadamu, ya Allah, harapannya. Dan cintanya kepadamu, ya Allah, penerang hatinya. Rahmatmu, ya Allah, dokter yang merawatnya di dunia dan di akhirat. Allahumma ada doa, wa mikal istijabah, istajib doa'ana ya mujibad da'wat. Ya Allah, inilah doa yang hamba-Mu mampu panjatkan. Hamba-Mu hanya memohon dengan segala kedaifan diri ini, agar Engkau kabulkanlah permohonan kami, ya Allah. Wahai Zat yang maha mengabulkan doa. Wahai Zat yang maha mendengar segala permohonan hamba-Nya. Wahai Tuhan sekalian alam. Wahai Tuhan yang rahmat-Nya mendahului kemurkaan-Nya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita akan teruskan si kajian kita. Dan ini adalah siri yang terakhir bagi tajuk yang selama ini kita pelajari, At-Tijanus Sab'ah, 7 mahkota. 1, 2, 3, 4, 5, 6 telah kita pelajari sama. Sekarang kita akan pelajari At-Taj As-Sabi, mahkota yang ke-7. Yakni yang terakhir. Lihat dalam nota. Mahkota yang ke-7 atau Taju Rohatil Bali namanya. Taju Rohatil Bali. Taj itu mahkota. Rohat itu kerehatan, kelapangan. Bal maknanya hati atau jiwa. Artinya, zikir atau kalimat zikir berikut ini yang diajarkan oleh Nabi ini, bila diamalkan oleh kita,
dengan penuh yakin, memahami maksud dan maknanya, dan yakin akan Allah yang kita zikir karenanya, maka kalimat zikir berikut ini boleh memberikan kerehatan hati, kebahagiaan rohani. Sehingga bila seorang ditimpa musibah, murung, kemurungan, kesedihan, karena pelbagai masalah, yang malam pagi petang ibaratnya tidak ada sesaat pun ia merasakan ketenangan dalam hidupnya, yang ada hanya ketakutan, kerisauan, kesedihan yang Alhamdulillah. Ya, sebelum jumpa doktor lah. Karena biasanya dia tak tahu macam mana lalu jumpa doktor. Ya, kadang doktor itulah mungkin nak konsult sana, konsult sini lah, pakar motivasi lah. Atau mungkin jumpa doktor lah, psikiatri ke. Bukan pasal gila. Kalau dia tak tahu apa pasal punya risau tak kunjung hilang umpamanya. Ya, tolonglah amalkan zikir berikut ini. Baca banyak-banyak, meyakini akan maknanya. Nanti Allah sendiri yang akan menukar, ganti kesedihan yang kita alami dalam hati kita menjadi kebahagiaan. Rasa kesempitan Allah tukar jadi kelapangan. Apapun punca yang menjadikan kita sedih, apapun punca yang menjadikan kita susah, tak jadi masalah. Kita boleh usir dia dengan zikir berikut ini. Syaratnya yakin dan paham maksudnya. Sebab seperti mana yang selalu saya ingatkan, kalimat-kalimat zikir yang diat oleh Nabi ini bukan macam jampi. Bukan jampi. Zikir bukan jampi. Kalau jampi mungkin orang hanya perlu membacanya dengan cara-cara tertentu, waktu yang ditentukan, pakaian tertentu mungkin, dengan nafas tertentu, kata bomohnya lah, faham ke tak faham ke, dapat dimengerti ke maknanya atau tidak, tak ada masalah, karena jampi. Dan nanti akan memberi kesan. Tapi zikir atau wirid seperti mana doa. Dimakbul atau tidak, memberi kesan atau tidak, bergantung kepada keyakinan kita dan kepahaman kita terhadap zikir yang kita baca itu. Itu tujuan kita mengkaji ini agar kita faham apa sebenarnya makna zikir itu dan kenapa kita disuruh mengamalkannya untuk menghilangkan kesedihan. Biar hati ini jadi rohatul bal. Hati yang rehat, jiwa yang rehat, lapang semuanya, macam tidak ada bebanan sama sekali. Allahu Akbar. Dan itu luar biasa itu. Dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada, kita merasa tidak punya apa-apa bebanan dalam hidup. Itu nikmat yang luar biasa itu. Baik. Saya bacakan hadisnya, kemudian kita akan pelajari sama maksudnya nanti. Di situ saya hanya sempat cantumkan hadisnya saja dan sedikit ulasannya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala, daripada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini sepupu Nabi, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi sepupu lah. Dan ia dijaga oleh Nabi, dipelihara oleh Nabi
daripada zaman bayi lagi. Dia sepupu dan boleh katakan sebagai anak asuh Nabi lah. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktiru min qawli la haula wala quwwata illa billah." Aktiru, perbanyakkan oleh kamu, kata Nabi, min qawli, jadi dengan bacaan la haula wala quwwata illa billah, atau juga boleh ditambah dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi dalam hadis ini tidak ada kalimah aliyul azim. Tapi ramai ulama yang membenarkannya. Kenapa Nabi suruh memperbanyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah? Fa innaha, karena sesungguhnya kalimat la haula wala quwwata illa billah, baik, saya gunakan istilahnya sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim itu namanya kalimat basmalah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin itu namanya kalimat hamdalah, tahmid. Tahmid. Allahu Akbar itu namanya kalimat takbir. Paham ya? Takbir. Subhanallah itu kalimat tasbih. Tasbih. Nah, la haula wala quwwata illa billah itu namanya kalimat hauqalah. Tolong diingat itu. Hauqalah. Kalau Allahu Akbar itu takbir. Alhamdulillah tahmid. Subhanallah tasbih. La haula wala quwwata illa billah hauqalah. La ilaha illallah itu nak kalimat tahlil. Tahlil itu mana kalimat la ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu nama kalimat istirja. Istirja. Itu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu istilah-istilah agama ya, kita kena tahu. Jadi kalau ada orang kata ucapkanlah istirja, itu mana dia suruh kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila ada orang kata ucapkanlah hauqalah, maknanya kita disuruh mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Fa innaha, karena sesungguhnya kalimah hauqalah kanzun min kunuzil jannah. Allahu Akbar. Ia adalah salah satu daripada simpanan atau harta simpanan di surga. Kanzun itu sebenarnya makna asalnya yakni simpanan harta. Kanzun. Jamaknya kunuz. Harta benda atau satu yang bernilai yang disimpan itu namanya kanzun. Jadi kalau di dunia katalah harta yang paling bernilai katalah emas umpamanya. Emas paling bernilai. Lalu disimpan jumlahnya sekian tan umpamanya. Nah, itu namanya kanzun lah. Tapi emas adalah simpanan dunia. Nah. Hauqalah, Nabi kata, itu simpanan surga. Allahu Akbar. Kalau seseorang punya simpanan emas di dunia, itu pun merasa happy, gembira, tenang, punya simpanan emas, katalah 1 tan, umpamanya. Walaupun belum tentu ia menggunakannya. Ada orang punya simpanan emas 1 tan, mesti gembira, tenang, tak ada khawatir, walaupun mungkin hingga mati tak pernah menggunakannya. Jangan menggunakannya, tengok pun tak pernah. Ini manusia ini memang pelik. Dunia ini benda yang pelik.
Seronok menyimpan, tapi tak pernah memanfaatkannya. Ini kan pelik. Bagaimana kalau kita punya simpanan surga? Allahu Akbar. Yang pasti kita akan memanfaatkannya. Dan simpanan surga tentulah tidak sebanding nilainya dengan simpanan dunia. Apa itu simpanan surga? Sebagai simpanan surga, kalimah hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Tentu. Apa faedahnya? Apa fadilatnya? Fa innaha, maka sesungguhnya kalimah la haula wala quwata illa billah tadfa'u, boleh menolak. Ia boleh menolak tis'atan wa tis'ina baban minad durri. Boleh menolak 99 pintu kemadaratan atau kesusahan. Orang yang mengamalkan la haula wala quwata illa billah, tertutup pintu-pintu kesusahan yang akan menimpanya, tertutup pintu-pintu kemadaratan yang akan menimpanya. Berapa banyak pintu? 99 pintu. Ini jaminan daripada Nabi. Atas perintah Allah. Nabi tidak mungkin bercakap dengan hawa nafsu. Bayangkan kalau Allah sudah tutup pintu-pintu kesusahan yang akan menimpa kita sebanyak 99 pintu. Mana ada ruang untuk sedih? Mana ada ruang untuk tidak gembira? Mana hati tak akan jadi lapang? Rohatul bal. Adnaha alhammu wal faq. Dari 99 pintu kesusahan atau kemarin itu, yang paling kecil, yang paling rendah, yang paling ringan, yakni pintu kesedihan dan pintu kefakiran. Allahu Akbar. Bila orang ditimpa kefakiran, pasti sedih. Tapi tahukah kita jemaah sekalian, rupanya kesedihan yang menimpa kita akibat kefakiran yang kita alami, itu pintu kesedihan yang paling ringan, kata Nabi. Paling ringan. Gagal mencapai cita-cita, sudah berusaha penat tapi tidak mendapatkan apa-apa hasil dan pulangan, sedih. Ya, sedih. Tapi kesedihan itu rupanya hanya pintu yang paling ringan, paling kecil. Maknanya ada kesusahan lebih besar daripada itu. Ada 99 pintu. Dan Allah telah tutup. Kuncinya apa? Pengunci pintu, pengunci pintu-pintu kesusahan yang jumlahnya ada 99 itu kalimah hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Ini makna yang zahir. Yang kita mesti terima dan terus amalkan. La haula wala quwata illa billah. La haula wala. Lebih-lebih lagi bila kita merasa hidup ini tidak tentram, tidak bahagia, tidak tenang, jiwa sentiasa risau, tak tahu, tak tentu pasal, tak tahu puncanya apa. Sedangkan salah satu nikmat besar yang Allah berikan pada hamba-Nya yang beriman, ima di dunia wa ima di surga. Ingat, salah satu nikmat besar yang Allah beritahukan pada kita, nikmat surga, yakni la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ahli surga itu oleh Allah dibebaskan daripada rasa takut dan rasa sedih. Tidak akan mengalami rasa takut dan tidak akan ditimpa kesedihan. Itu nikmat surga. Sebelum kita mendapatkan yang di sana,
Ya tentu kita inginkan nikmatnya di sini. Bagaimana caranya agar rasa ketakutan, takut, kesedihan tidak menimpa kita, kita kunci kuat-kuat. Kita bubuh mangga kuat-kuat pintu-pintu kesedihan ini. Dan mangga yang Nabi beritahukan, kalimah hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Baik, itu fadilatnya daripada segi zahirnya. Sekarang mari kita pahami. Kenapa kalimat hauqalah begitu besar sekali fadilatnya? Sedangkan dia kalimat biasa, la haula quwata illa billah. Nah, di sini. Kalau kita tahu rahsianya, baru kita nampak, oh patutlah dia boleh menutup segala pintu-pintu kesusahan. Karena maksudnya seperti itu. Mari, saya bacakan keterangan yang ringkas yang dalam nota itu sebelum saya tambahkan. Makna la haula wala quwata illa billah. Dalam bahasa Arab tu saya bacakan dalam nota. Makna la haula wala quwata illa billah. Maknanya ialah la harakata wala hilata. La haula maknanya la harakata. Tidak ada pergerakan. Wala hilata. Dan tidak ada daya upaya. Keupayaan. Walastita'ata. Dan tidak ada kemampuan. Illa bimasyiatillahi ta'ala. Kecuali kerana kehendak Allah Ta'ala. Wa iradatihi. Dan kemauan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa kudratihi. Dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tolong ini diyakinkan dalam diri kita. Di dunia ini tidak ada pergerakan. Tidak ada sesuatu yang bergerak daripada jauh menjadi dekat, daripada rendah menjadi tinggi, daripada lemah menjadi kuat, daripada kuat menjadi lemah. Pergerakan ini maknanya perubahan satu keadaan. Daripada lambat menjadi pantas, daripada besar, jauh menjadi dekat, dari dekat menjadi ni, daripada panas menjadi sejuk, jadi panas. Itulah. Walahilah, dan tidak ada daya upaya. Tidak ada keupayaan dan kemampuan. Kecuali kerana kehendak Allah. Kemauan Allah. Kuasa Allah. Artinya apa? Jika sekiranya kita berhadapan dengan rimau yang sedang kelaparan, mengaum depan kita, dan ia sudah dia sudah target yang diri kita akan jadi mangsanya, dan kita tidak punya kemampuan untuk melawan. Kalaupun kita ada kekuatan, mana mampu mengimbangi kekuatan rimau yang lapar. Kita merasa tidak punya apa-apa kekuatan dibanding kekuatan rimau. Sementara kita tidak mau mati di bahang rimau. So macam mana kita nak pastikan kita tidak di bahang rimau sedangkan kita tak ada kemampuan untuk melawan? Kita kata la haula wala quwata illa billah. Pasti kita sedih waktu itu. Tapi kalau kita yakin, oh rupanya seganas apapun rimau, sekuat apapun rimau, kekuatan rimau, pergerakan rimau, kepantasan rimau bergerak itu sebenarnya tidak ada tanpa kehendak Allah. Maknanya bila Allah kehendaki rimau yang kuat menjadi lemah, dia jadi lemah. Bila Allah menghendaki rimau yang ingin membahang kita, lalu Allah tahan, tak jadi. Maknanya kita menyandarkan kekuatan kita untuk menghadapi kekuatan rimau itu kepada kekuatan Allah.
Bagaimana mungkin hati tidak tenang? Karena kita menyandarkan kekuatan kita untuk melawan rimau dengan kekuatan Allah. Siapa yang boleh melawan kekuatan Allah? Rimau bergerak itu pun karena Allah yang mengendaki bergerak. Ia melompat dengan pantas, itu pun kehendak Allah. Tanpa kehendak Allah tidak akan. Dengan penuh keyakinan seperti itu, pasti hati yang waktu itu susah, sedih, takut, lenyap seketika. Pasti. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Wakila, dan maksudnya maknahu, maksudnya la haula fi daf'i syarrin. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tak ada kemampuan untuk menolak keburukan. Wala quwwata fi tahsili khairin, dan tidak ada kekuatan untuk mendapatkan kebaikan illa billah, kecuali kerana pertolongan Allah. Camkan keyakinan seperti ini. Yakinkan diri kita yang kita ini tidak punya kekuatan untuk menolak keburukan, madarat yang akan menimpa kita tanpa pertolongan Allah. Dan kita tidak ada kemampuan untuk mendapatkan kebaikan buat kita tanpa kehendak Allah. Artinya kalau kita terselamat daripada musibah dibahang oleh rimau, itu semata-mata kerana kehendak Allah. Ya. Jika rimau tiba-tiba kalah, lemah, kita baling kemudian terkena lalu dia tiba pingsan, bukan pasal balingan kita kuat, karena Allah menghendaki. Seorang yang menjadikan Allah sebagai pelindung utamanya, tempat bersandar yang utama. Dia Rabbul Alamin. Segala kekuatan yang akan menimpa kita tidak mampu membuat kita sedih dan takut. Karena kita telah menyandarkan keselamatan diri kita kepada kekuatan Allah yang maha dahsyat. Yang maha dahsyat. La haula an maksiatillah illa bismatihi. Tidak ada kekuatan daya untuk kita meninggalkan maksiat Allah kecuali kerana perlindungannya. Wala quwata ala ta'atihi illa bima'unatihi. Dan tidak ada kekuatan untuk mentaati Allah kecuali kerana bantuannya. Ini makna la haula kata billah. Fahiya kalimatul istislam. La haula wala quwata illa billah, yakni kalimatul istislam, kalimat penyerahan diri. Istislam, sikap berserah diri. Total submission, tanpa syarat. Sudah syarat, tanpa ada keraguan sikit pun pada Allah. Yakin pada Allah jamaah sekalian, ya, tanpa syarat. Tanpa syarat. Wa tahwidin ilallah, dan berserahkan segala urusan kita kepada Allah. Wa id'anin wa tirafin lahu, dan kita mengakui, mengiktiraf kerana Allah bi annahu la khaliq, bahasanya tidak ada pencipta kecuali Dia, wala rabb siwahu, tak ada Tuhan selain Dia, wala radda li amri, dan tak siapa yang boleh menolak perintahnya, wala mu'aqqiba li hukmi, dan tidak ada siapa yang boleh membatalkan keputusannya, wa anal abda la yamliku syai'an, dan sehingga hamba, makhluk Allah, semuanya tidak mempunyai kekuatan sikit pun. Wa anallaha malik ibadi, dan sehingga Allah itulah pemilik dan penguasa bagi hamba-hamba ciptaannya. Yaf'alu fihim kullama arada, Allah akan melakukan terhadap hamba-hambanya apa saja yang Dia kehendaki. Baik, saya tunjukkan contoh real, contoh nyata dalam Al-Quran. Ketika seseorang menghadapi satu keadaan,
satu situasi yang sangat mencengkam. Yang pasti siapa saya mengalami saat seperti itu pasti sedih. Tidak tenang hatinya, tak tentram hatinya. Tapi ketika yakin bahwa segala sesuatu itu boleh berlaku atau tidak berlaku semata-mata karena kehendak Allah. Sebesar manapun musibah depan kita, yang menurut akal kita boleh menimpa kita bila-bila masa, jika Allah tidak kehendaki, tak akan berlaku. Sebaliknya, jika kita tak nampak apa-apa musibah yang akan menimpa kita, jika Allah kehendaki, ya akan menimpa kita. Semuanya berlaku atas kita. Karena kita dan juga sesuatu musibah depan kita itu tidak punya daya sikit pun. Baik, satu juga ayatnya, mari kita lihat. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat yang ke-40. Ini contohnya. Bagaimana seseorang ketika berada dalam satu situasi yang sangat-sangat mencemaskan, menakutkan, sedih tentunya, panik luar biasa. Tapi ketika diyakinkan, hatinya diyakinkan bahawa semua tidak akan berlaku tanpa izin Allah. Bahkan kata orang, racun yang menurut sunatullah itu boleh membunuh bila tertelan, itu pun karena kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki racun tidak membunuh, orang minum racun pun tak akan mati. Itulah haula wala quwwata illa billah, itu macam itulah ya sekalian. Nabi terminum racun, tak mati pun. Karena racun yang masuk tubuh badan itu boleh membunuh atau tidak, bukan bergantung pada racunnya, bergantung pada Allah kehendaki atau tidak. Racun itulah haula wala quwwata illa billah. Api yang berkobar-kobar, menyala-nyala, tidak mampu membakar Nabi Ibrahim. Karena Allah tidak menghendakinya. Allah tidak menghendaki api yang panas membakar Ibrahim. Orang terbakar atau tidak oleh api yang panas, bukan semata karena apinya, tapi bantu pada Allah. Api itulah haula wala quwwata illa billah. Api pun tidak punya kemampuan membakar tanpa kehendak Allah. Kita pun demikian juga. Boleh selamat atau tidak selamat terbakar dalam api pun kerana Masya Allah. Serahkan, yakinkan Allah. Contohnya ini. At-Taubah ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Background ayat ini begini jam sekalian, sedikit saya cerita sedikit saja. Background ayat ini begini, diturunkan karena ada latar belakangnya lah. Selepas Nabi balik daripada peperangan Hunain, betapa sahabat-sahabatnya, perang Hunain yakni peperangan terakhir antara orang Islam di bawah pimpinan Nabi dengan orang kafir. Waktu orang kafir sudah bercerai-berai, sana sikit, sana sikit, lalu mereka ini buat pakatan. Buat pakatan, bergabung tenaga, lalu mereka dapat menyatukan tenaga mereka nak memerangi Nabi. Karena bagi mereka, musuh kita itu sama, Muhammad dan pengikutnya. Apa kata kita bersatu saja. Jadi orang kafir-kafir yang bercerai-berai di sebelah Arab itu bersatu tenaga. Berpakatlah.
Itu dipanggil tentara apa tuh kalau di zaman sekarang? Apa ya? Peperangan yang bukan satu negara tapi banyak negara bersatu untuk menyerang satu negara lain. Apa namanya? Tentara. Ya lah, kalau bahasa kita dipanggil tentara sekutu lah. Multinasional ya namanya. Apa? Tuh, iya tak? Iya kah? Haji Adnan? Tentara multinasional kan namanya? Katalah ketika Amerika nak serang Irak, nak serang surang-surang tak berani. Kenalah Amerika ni Pak Cik Sam, negara Pak Cik Sam ni. Amerika ni Alliance. Alliance. lain, Alliance. lain. Jadi maknanya multinasional lah. Multinational lah, Alliance. Merekrut negara lain, ajak negara lain, dah dapat 7 negara bersatu tenaga, mari kita hancurkan negara. Nah, orang kafir ini sebenarnya dapat idea orang kafir dahulu ni. Jadi waktu bersekutu lah. Waktu itu jumlah orang kafir ni lebih kurang 11-12 ribu. Tentera Nabi hanya 1,000, 3,000 ke 1,000 macam tu lah. Memang tak seimbang lah. Terbalik. Orang kafir jumlahnya 3,000. Tentera Islam jumlahnya 11,000. Maknanya memang hebat lah. Tak kata orang Islam menang. Tapi mungkin karena ujub, ringkas cerita, hampir-hampir kalah tapi akhirnya menang. Usai peperangan Hunain, balik ke Madinah. Semua baliklah memperoleh kejayaan. Waktu itu musim panas. Satu. Kedua, musim menuai buah tamar yang terakhir. Jadi kalau tamar tidak dituai akan busuk. Dua. Ketiga, baru balik peperangan. Ya, balik perang Hunain. Tiba-tiba ada pula seruan untuk pergi perang. Semula. Namanya Perang Tabuk. Tengok, Perang Tabuk. Perang Tabuk itu peperangan antara Nabi hendak melawan orang Kristian di daerah namanya Tabuk. Tabuk itu satu kawasan, satu bandar antara Madinah dengan Syam. Satu negeri Syam. Ya, Syam itu termasuklah Jordan lah, Syria, Lebanon, itu dipanggil Syam. Itu pertengahan itu. Jaraknya, jauhnya daripada Madinah lebih kurang 91 km. Itu kira perang paling jauh itu. 91 km. Meredah padang pasir. Bayangkan, nak berperang. Jadi ramai sahabat-sahabat Nabi, hanya munafik yang tak nak pergi. Macam-macam alasannya. Kita tahu pertama musim panas. Mereka baru balik perang, maknanya belum cukup rehat. Kedua, musim panas. Ketiga, musim menuai tamar yang terakhir. Kalau tak dituai akan busuk. Keempat, Tabuk itu sangat jauh. Perlu biaya yang mahal. Tenaga yang kuat. Jadi ramai sahabat yang cari alasan lah, tak nak ikutlah. Khasnya orang munafik. Nah, karena background seperti ini, Allah turunkan ayat ini. Nah ya, Allah turunkan ayatnya berbunyi illa tansuruhu. Jika kamu, wahai orang-orang yang mengaku beriman, tidak mau menolong nabiku. Nabiku ajak kamu berperang ke Tabuk, kamu tak nak tolong, kamu tak nak ikut, macam-macam alasan kamu. Apa? Faqad nasarahullahu. Kalau kamu tak nak tolong, tak apa. Allah telah pernah menolong nabinya. Bila Allah menolong Nabi Muhammad? Allah ceritakan di sini. Id akhrajahul ladina kafaru. Ketika orang-orang kafir menghalau keluar, mengusir Nabi daripada Makkah. Thaniyasnain. Nabiku waktu itu salah seorang daripada 2 orang. Nabi ada 2 orang, seorang adalah Nabi. Yang seorang Quran tak sebut, tapi ulama tafsir semua sepakat yang seorang itu Abu Bakar As-Siddiq. Ini peristiwa hijrah. Nabi hijrah daripada Makkah ke Madinah
Hanya berdua saja. Sebab yang lain sudah pergi. Sampai Madinah sudah. Hanya 2 orang. Abu Bakar Siddiq. Dihalau keluar, diusir, bayangkan. Daripada Makkah, rumah di Makkah, pergi ke Madinah di zaman sekarang, sebenarnya pergi ke arah utara. Makkah ke Madinah itu ke arah utara. Tapi Nabi dan Abu Bakar tidak terus pergi ke arah utara, Nabi pergi ke arah selatan dahulu. Ke arah selatan. Nah, ini untuk menggelirukan musuh lah. Pergi ke satu bukit, namanya Bukit Tur, namanya Gua Thaur. Gua Thaur. Gua itu. Saya yakin semua sudah melawat Bukit Thaur, tempat Nabi bersama Abu Bakar. Itu arah selatan Makkah itu. Sehingga orang kafir fikir Muhammad nak pergi Madinah ini. Nah, sekarang sudah tidak ada rumah. Pasti ia terus pergi ke arah utara. Tapi Nabi buat siasat. Apa? Tapi coba nak belikan mereka. Kita pergi ke arah selatan dahulu. Jadi kalau mereka nanti kejar ke arah utara, tak akan jumpa. Itu satu siasat Nabi. Tapi subhanallah, Allah mana uji Nabi dan Abu Bakar khasnya. Ada pula rupanya orang kafir Makkah yang berjaya menjejaki perjalanan Nabi dan Abu Bakar. Kesan jejak langkahnya, diikuti tengok lagi, oh Nabi rupanya tidak terus pergi Madinah. Nabi rupanya nampak pergi ke bukit. Pergilah sampai bukit. Orang-orang kafir Quraisy yang berjaya mengejar Nabi dan Abu Bakar. Bang, waktu itu Abu Bakar berada dalam gua menemani Nabi. Idhuma fil ghori. Tengok. Ketika kedua-duanya berada dalam gua. Ghor itu gua. Yang sekalian, kahfi, itu gua. Tapi gua yang besar. Kalau gua itu besar, orang boleh berjalan keluar masuk, bebaslah karena lapang. Itu nama kahfi, gua yang besar. Tapi kalau gua itu kecil, sempit, nak masuk pun kena merangkak. Bila dalam pun tak boleh berdiri, mungkin hanya duduk, itu namanya ghor. Ghor. Bukan kahfi. Bukan kahfi. Di Malaysia, bagus tuh. Di Malaysia ada kahfi, namanya cave. Jadi batu cave. Batu cave. Batu bahasa Melayu, cave bahasa putih. Itu kalau di bahasa Arab kan, mungkin Hajarul Kahfi. You tinggal di mana? Oh, saya tinggal di dekat Hajarul Kahfi. Apa itu Hajarul Kahfi? Batu gua. Batu cave. Sekarang tengok. Apa yang berlaku? Id yaqulu, ketika Nabi berkata li sahibihi, kepada sahabat yang menemaninya, yakni Abu Bakar. Apa kata Nabi? La tahzan innallaha ma'ana. Allahu Akbar. La tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, janganlah engkau bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Abu Bakar, apa kamu fikir kita dalam gua ini hanya berdua? Kamu fikir kita hanya berdua? Bukan. Kita bukan berdua, Abu Bakar. Allah bersama kita. Kenapa begitu jamaah sekalian? Ini ya. Ketika Abu Bakar melihat orang kafir Makkah yang berjaya mengesan Nabi dan Abu Bakar hingga depan pintu gua. Bayangkan. Nabi dan Abu Bakar duduk dalam gua. Sementara orang kafir berjaya mengikuti Nabi hingga depan pintu gua.
depan pintu. Abu Bakar nampak kaki orang kafir yang mengejarnya ini. Bayangkan. Sedih tak sedih? Nyawa Abu Bakar boleh katakan berada di hujung tanduk. Nabi sangat khawatir memberikan keselamatan Abu Bakar. Ya, sangat khawatir. Memberikan keselamatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jika sekiranya lah, ya apa tak tahu macam mana, orang kafir memang niatnya nak menangkap Nabi dan nak membunuhnya. Sekarang orang kafir sudah depan mata. Kaki orang kafir dapat dilihat oleh Abu Bakar dari dalam gua. Tapi orang kafir tak nampak dalam gua itu ada Nabi dan Abu Bakar. Pasti Abu Bakar sedih. Takut, cemas. Tapi Nabi kata Abu Bakar, jangan sedih. Allah bersama kita. Yang melindungi kita ini Allah. Gua ini Allah yang cipta. Kita berdua ini ciptaan Allah. Orang kafir yang di luar itu pun ciptaan Allah. Pinggang orang kafir itu pun ciptaan Allah. Pinggang orang kafir itu boleh tunduk atau tidak, itu pun bergantung kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki orang kafir itu tunduk, itu kehendak Allah. Kalau Allah tak kehendaki, dia tak tunduk, walaupun pinggangnya tak sakit. Abu Bakar sedih karena dia fikir, ya Allah, ya Tuhanku lah. Mereka sudah berada depan pintu gua kita. Abu Bakar kata, kalaulah orang kafir ini menundukkan sedikit sahaja kepalanya, tunduk saja sedikitlah kepalanya, niscaya ia akan melihat kami berdua di dalam gua itu. Pasti akan melihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Apa yang Allah kehendaki? Orang kafir tidak ada niat, tak ada keinginan untuk tunduk, untuk tengok apa dalam gua. Siapa yang menghalangnya? Adakah orang kafir waktu sakit pinggang? Tak ada. Ada orang kafir waktu itu matanya kabur? Tidak. Pertanyaan macam mana nak tunduk, nak coba nak tengok, itu pun kenapa dia tak terlintah langsung? Siapa yang menghalanginya? Allah. Seorang kafir tidak punya daya apa-apa kecuali kena Allah. Tengok cara Allah menghalang musibah yang sudah berada depan mata. Bagaimana cara Allah halang? Allah tidak butakan mata orang kafir. Ya. Allah tidak akan kaku, jadikan badannya kaku. Tak. Tapi Allah tidak menghendaki orang kafir punya keinginan tunduk sikit saja. Akhirnya balik. Tanpa mengetahui siapa dalam gua. Nabi beritahu Abu Bakar, jangan sedih. La haula wala quwata illa billah. Gua seperti ini tidak mampu melindungi keselamatan kita, Abu Bakar. Kamu kena tahu itu. Usaha kita bersembunyi dalam gua ini itu pun tidak mampu menyelamatkan kita. Ya. Kita tidak akan mampu selamat daripada kejaran orang kafir. Betul. Karena semuanya ini la haula wala quwata illa billah. Musibah walaupun sudah depan mata kita Abu Bakar, dia tidak akan menimpa kita karena dia tidak punya kekuatan sama sekali illa billah. Jadi yang membatalkan, yang menafikan kekuatan orang kafir, menggagal tadi Allah. Inilah makna la haula quwata illa billah. Setelah Abu Bakar menghayati pesanan Nabi, nasihat Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Apa yang berlaku? Sambungan ayat itu. Tengok sambungan ayat. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Lalu Allah menurunkan ketenangannya ke atasnya. Nya siapa? Nya Abu Bakar. Sebelumnya Abu Bakar cemas, sedih, hatinya tidak tentram sama sekali.
menangis zahir batin istilahnya. Tapi selepas diingatkan oleh Nabi, la haula wala quwwata illa billah, Allah bersama kita, Abu Bakar. Kita memang tak ada senjata, kita tak mampu nak melarikan diri, la haula wala quwwata illa billah. Tapi kan kita punya Allah. Dan semua yang berlaku ini bergerak atau tak bergerak, diam, jatuh atau tidak, tunduk atau tidak, itu berlaku semata kerana kehendak Allah. Jadi kenapa kamu tak yakin pada semua? Semua itu lemah. Kalau boleh bergerak pun kerana Allah menghendaki. Jika Allah tak boleh bergerak, takkan bergerak. Begitu keyakinan nanti masuk dalam hati Abu Bakar, Masya Allah. Allah turunkan ketenangan ke atas Abu Bakar. Lenyap seketika. Kesedihan hilang seketika. Kesusahan hilang seketika. Takut dan cemas lenyap seketika. Itulah penawar, itulah pengusir kesedihan dalam kehidupan. Orang yang ingin hatinya lapang, camkan betul-betul makna la haula wala quwata illa billah. Kalau ini dicamkan jam sekarang, insya Allah. Saya yakin ya, dan dapat diamalkan betul ya. Ya nanti ya mungkinlah. Pakar-pakar motivasi tak adalah orang minta tolong. Sekretari nanti tutuplah kedai. Tapi semua dah boleh. Oh, semua dah tahu tips dia. Ini bukan jampi, ini zikir. Inilah Islami lengkap yang sekalian. Okeylah kalau kita sakit fizikal, kita terluka umpamanya karena apalah terjatuh ke, tersepit pintu ke, terkena pisau lah, ya jumpalah doktor-doktor rawat lah. Tak cukup dengan wirid. Tak cukup dengan zikir. Tapi kalau yang sakit itu dah hati, yang takut itu dalam hati, yang gelisah itu hati. Kita pun pelik, macam mana gelisah? Makan cukup, nak makan apa semuanya ada. Nak beli apa ada wang. Nak tinggal di mana ada rumah. Nak jalan ke mana ada kendaraan. Tapi kenapa hati tak tenang? Kenapa hati tak tenang? Hampir semua usahanya Allah jayakan. Hampir semua permintaannya Allah kabulkan. Tapi kenapa masih susah itu, susah ini? Nampaknya Rabbana atina fid dunya hasanah, Allah belum kabulkan. Ya, karena mungkin kita memintanya tidak bersungguh-sungguh. Amalkan ini. Ini contoh yang nyata ini. Sekelip mata. Kesusahan yang dialami, kesedihan yang dialami, rasa takut dan cemas yang dialami oleh Abu Bakar semasa menemani Nabi dalam gua. Ketika orang kafir yang mengejarnya berada di pintu gua, Abu Bakar nampak kakinya dan Abu Bakar sudah mulai membayangkan, kalaulah orang kafir ini tunduk sikit ya, rukuk sikit saja, pasti babat melihat kami berdua dalam gua. Karena gua itu bukan dalam. Bukan dalam sangat. Tunduk aja nampak. Tapi Allah yang menghalangi orang kafir daripada tunduk. Bukan karena matanya buta. Tidak. Tengok. La haula wala quwwata illa billah. Orang yang sudah berada depan musuh ibaratnya. Ibaratnya musuh sudah berada di depannya. Pedang istilahnya sudah hendak diletakkan aja. Tapi bila Allah tidak menghendaki, tak terjadi. Iya. Doktor mengejar Nabi dengan pedang terhunus ketika Nabi hijrah. Nabi sedang tidur, dibangunkan pula. Nak bunuh Nabi dibangunkan. Wahai Muhammad, aku nak bunuh engkau. Sekarang siapa yang boleh menghalangi aku daripada membunuh engkau? Siapa yang boleh menyelamatkan engkau, wahai Muhammad, daripada pedangku? Nabi jawab dengan penuh yakin. Allah. Yang melindungi aku, Allah lah. Aku ini ciptaan Allah.
Mataku boleh melihat itu pun karena Allah. Kamu pun ciptakan Allah. Tangan kamu boleh memegang pedang itu pun karena kehendak Allah. Jadi yang melindungi aku daripada pedang kamu, Allah lah. Menggeletar tu tangan Duk Sur, terjatuh pedangnya. Coba. Itu kisah sejarah. Jadi bila orang begitu yakin, yakin-yakinnya, tidak ada musibah sebesar apapun, walaupun sudah berada depan mata kita, mampu menimpa kita tanpa kehendak Allah. Manfaat kebaikan yang sudah berada depan kita, kita tinggal mengambilnya saja. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak mampu mendapatkannya. Jadi, la haula wala quwwata illa billah itu, yakni Allah mengajar kita, Nabi mengajar kita, adalah kita ini sentiasa menanamkan rasa tidak berdaya dalam hidup. Karena kita sentiasa merasa tidak berdaya dalam menjalani kehidupan, sedangkan terlalu banyak perkara yang perlu kita lakukan, bagaimana caranya? Mohonlah kepada pertolongan Allah. Bukan kepada mengklaim pada diri sendiri. Jadi la ilaha illallah itu sebenarnya bukan sikap, maknanya istirja ya, lebih bersifat roja, harapan, bukan istirja. Harapan. Kita masih punya harapan. Kalau kita lah jadi Abu Bakar, dikejar musuh, musuh itu depan kita, tunduk sikit kita tangkap dan dibunuh. Pasti cemas kita ya mas sekalian. Pasti cemas. Kalau kita lah ada orang mengejar kita, nak bunuh kita, pedang pula di tangan dia, letak di leher kita. Pasti. Tapi kalau kita yakin yakinnya, la haula wala quwwata billah, orang itu tidak mampu menghayunkan pedangnya tanpa pertolongan Allah. Aku pun tidak mampu selamat tanpa perlindungan Allah. Semuanya adalah, dan aku yakin kekuatan Allah mampu melemahkan kekuatan musuh ini. Karena kekuatan musuh itu pun pemberian Allah. Api yang menyala-nyala itu pun tidak mampu mematikan, membunuh Nabi Ibrahim. La haula wala quwwata illa billah. Nabi Yunus ditelan di ikan. Ikan itu pula menyalam di lautan. Bukan sehari dua, tapi berminggu-minggu. Coba. Kita boleh membayangkan seberapa besar agaknya kesedihan yang dialami oleh Nabi Yunus. Ditimpa musibah sangat dahsyat, berada di perut ikan. Ikan pula menyelam dalam laut. Nak memekik, tak ada orang dengar. Kemana? Siapa yang boleh menyelamatkannya? Minta belas kasihan pada siapa? Tapi ya Yunus yakin. Pertama, ia sedar bahawa dia berada di perut ikan itu sebagai teguran Allah karena kesilapannya. Itu yang pertama. Jadi yang telah kita pelajari minggu lepas itulah, versi dia lepas itulah. Sehebat manapun ikan, seberapa besar sekalipun bahaya yang ditimbulkan oleh perut ikan, bagi Yunus yang ada di dalamnya, tidak mampu mematikan Yunus tanpa kehendak Allah. Betul, akhirnya Yunus selamat. Dimuntahkan oleh ikan. Itu kalau kita bicara zaman sekarang, kita kaji dari sudut secara saintifik, memang akal kita tak mampu. Tak mampu. Cobalah kaji secara ilmiah, paling logik sekalipun. Bahkan saintifik. Memang tak mampu. Itulah la haula wala quwwata illa billah. Segala-galanya yakni lemah. Ikan tu lemah, ya Mas kan.
Ikan tidak mampu membunuh Nabi Yunus. Air tidak mampu membunuh Nabi Yunus. Yang boleh mematikan Nabi Yunus itu kehendak Allah. Bila Allah menghendaki, jangankan yang ditelan di ikan. Ditelan di ikan, muntah, masuk perut buaya, diratah oleh buaya, dimuntahkan, masuk mulut rimau. Kalau Allah belum menghendaki mati, tak mati. Inilah la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau Allah sudah menghendaki mati, ya jangankan ditelan di ikan ya mas kalian. Ya. Jangan telan ikan. Tertelan ikan pun boleh mati. Tertelan ikan pun boleh mati kalau Allah kehendaki. Jangankan ditelan di ikan. Tertelan ikan boleh mati. Nah itu bukan ikan paus yang besar ya. Ya anak ikan keli lah. Nah kali ditelan hidup-hidup. Lalu tersangkut kat tekak. Ya matilah. Mati. Paham ya? Ini contoh yang nyata. Bagaimana cemas. Saya tak boleh bayangkan lah. Kita pasti tak boleh bayangkan. Seberapa besar, seberapa dahsyat rasa cemas, takut, sedih, bergejolaknya jiwa Abu Bakar ketika melihat kaki musuh yang menghendaki kematiannya dan kematian Nabi kekasihnya berada di depan matanya. Tunduk sikit aja, nyawa ini sudah meleng. Itu pikiran kita. Tapi Allah kata, aku belum menghendaki kamu mati. Aku tidak menghendaki musuh kamu itu dapat melihat kamu. La haula wala quwata illa billah. Dia tidak punya kekuatan tanpa kehendak aku. Itu perlu kita tanamkan. Sehingga hidup ini jadi tenang, gitulah maksudnya. Sebab kalau tidak, jamaah sekalian, jangankan orang lapar, nak makan tak ada makanan, kalau tak ada menghayati la haula wala quwata illa billah, pasti sedih. Dia lapar, nak makan tak ada makanan, la haula wala quwata illa billah, tak dihayati, ya pasti sedih. Jangankan nak makan tak ada makanan, orang yang nak makan makanan banyak itu pun boleh sedih. Dia nak makan makanan banyak, itu pun tak tenang hidupnya. Kan pelik ya. Kalau orang nak makan, makanan ada, nak belanja duit ada, nak berjalan kereta ada, nak duduk rumah ada, itu pun hatinya tidak tenang. Apalagi yang tak ada semuanya. Yang boleh menghilangkannya hanya menghayati makna la haula wala quwata illa billah. Sehingga bila itu dihayati sebenarnya nanti, bila orang itu dalam keadaan susah, dia bertukar jadi senang. Ya, karena kesusahan dapat dihilangkan. Bila ia katakanlah, ya, ada masalah rezeki, hatinya tetap tenang. Ketika Allah bagi rezeki yang banyak, dengan la haula wala quwata illa billah, dia pun tidak bangga, tidak lupa daratan. Orang yang Allah bagi kemewahan, tapi tidak punya la haula wala quwata illa billah, hatinya pasti tidak tenang. Pasal apa? Karena lupa daratan. Jika orang itu terlalu bergantung hidup kepada apa yang dia miliki, maaf ini sedikit menggunakan bahasa hati. Bila kita terlalu bergantung hidup kepada apa yang Allah berikan pada kita, harta, kesihatan, maupun pangan, kita bergantung hidup. Kalau selagi ada itu, kita tenang. Kalau tak ada, itu tak ada jamaah sekalian. Kita kehilangan pun sedih, kita masih punya pun khawatir. Kenapa? Kita membayangkan kecintaan kita, kebergantungan kita kepada rezeki Allah, seakan-akan itu yang akan menentukan kita senang atau tidak, pasti kita sedih.
Kenapa? Kita bergantung harap kepada sesuatu yang boleh hilang bila-bila masa. Ini sedikit gunakan bahasa tasawuf. Orang yang menyadarkan kehidupannya, menggantungkan harapannya kepada sesuatu yang boleh hilang bila-bila masa, sama ada dia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dia, pasti hati kita tak akan tenang. Kenapa? Karena kita menyandarkan nasib kita pada sesuatu yang binasa. Hati boleh tenang bila kita menyandarkan kehidupan kita kepada yang tidak binasa, yang kekal abadi. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang Allah suruh kita dalam Quran berkali-kali. Kalau kita bergantung kepada pemberian Allah, jadi tenang karena Allah beri itu ini. Walaupun kita kehilangan Allah, hidup kita tidak akan tenang. Sebaliknya bila orang sudah bergantung kepada Allah, dia dapat pemberian Allah ke, belum dapat ke, hatinya pasti tenang. Karena ketenangan hati itu tidak ditentukan oleh pemberian Allah. Tapi ketenangan hati ditentukan oleh sama ada hati itu memiliki Allah yang memberinya atau tidak. Bila hati memiliki sang pemberi, walaupun mungkin kurang memiliki pemberiannya, hati pasti tenang. Tapi kalau orang katakanlah lebih bergantung harap pada pemberiannya dan tak kisah kehilangan pemberinya, pasti hidupnya tidak tenang. Pasti tidak tenang. Karena kita menyandarkan sesuatu yang sifatnya sama dengan kita. Orang Arab kata, la yunjil ghoriqul ghoriqa. Orang yang akan tenggelam tidak mampu menyelamatkan orang lain yang akan tenggelam. Ada kapal, ada perahu nak tenggelam. Penumpangnya semualah berkapal-kapal di lautan. Ada yang sudah tenggelam dan mati. Ada dua orang, A dan B, masih mampu berenang karena bergaya pada tayar ke, ya, pada kayu ke apa. A ingin menyelamatkan dirinya. Kayu pada batang kayu kecil aja. B pun belum tenggelam. Lalu B ini minta tolong kepada A. Tolonglah aku nak tenggelam. B minta yang nak tenggelam, minta tolong pada A yang nak tenggelam. Apa yang berlaku? Dipegangnya kaki A. Bukan A dapat menyelamatkan B. Kedua-duanya tenggelam sama. Pasal apa? Karena B minta tolong kepada sesuatu yang sifatnya sama. Makomnya sama. Jadi sama-sama tenggelam. Jadi kalau kita lakukan kesusahan, mintalah pertolongan kepada zat yang tidak sama dengan kita. Siapa? Allah. Allah tidak ditimpa kesusahan, Allah tidak ada lupa, Allah tidak ada tidur, Allah berkuasa, Allah tidak. Ini bersandar kepada pemberian. Pasti sedih. Itu kalau bahasa tasawuf begitulah. Jangan bergantung harap penuh hidup kepada pemberiannya, tapi bergantung hiduplah kepada pemberinya. Pemberinya dari Allah. Karena bila orang sudah memiliki Allah, hatinya sudah dipenuhi dengan keyakinan penuh kepada Allah sebagai Rabbul Alamin, pemberian Allah itu sudah menjadi nomor 2. Baginya yang penting aku punya Allah. Walaupun mungkin Allah tidak memberikan apa yang aku minta, pasti hidupnya tenang. Tapi kalau orang fikir, yang penting bagi aku, Allah bagi apa yang aku minta.
Sama ada aku punya Allah atau tidak, Allah dekat dengan aku atau tidak, aku dengan Allah atau tidak, itu nombor 2. Wah, itu pasti hidupnya sengsara. La haula wala quwata illa billah. Baik. Tinggal sedikit paragraf yang terakhir. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi maknaha. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang makna la haula wala quwata illa billah, ai la haula bina alal amali bitta'ati illa billah. Maksudnya tidak ada daya upaya bagi kita untuk melakukan ketaatan kecuali semata-mata kerana Allah. Wala quwwata lana ala tarkil maksiyah illa billah. Dan tidak ada kekuatan sedikit pun bagi kita untuk meninggalkan maksiat kecuali semata-mata kerana perlindungan Allah. Sama dengan di atas tadi. Ini kata Ibnu Abbas. Wa warada an Ibni Mas'ud radhiyallahu an, dan warid datang riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala, dia berkata, makna la haula wala quwata illa billah, kata Ibnu Mas'ud, la haula an maksiatillah illa bi ismatihi, tidak ada daya dan kekuatan untuk mengelakkan diri daripada maksiat kepada Allah kecuali dengan sebab perlindungannya. Jika kita mampu meninggalkan maksiat, itu semata-mata karena perlindungan Allah buat kita. Itu maksudnya. Bukan karena kita hebat. Wala quwwata ala ta'atihi illa bima'unatihi. Dan tidak ada kekuatan bagi kita untuk mentaati Allah kecuali karena pertolongannya. Jika kita mampu melakukan suruhan Allah, itu semata-mata karena Allah tolong kita. Bukan pasal kita hebat. Sebab itu kalau kita menyadari ini, la haula quwwata illa billah ini, kita berjaya meninggalkan maksiat, kita yakin karena Allah lindungi kita, kita syukur. Terima kasihnya pada Allah. Segala puji kamu ya Allah, ya Allah, syukur padamu ya Allah, syukur, sujud syukur. Berjaya melakukan suruhan, itu pun karena pertolongan Allah, syukur. Dia tidak mengembalikan, tidak mengklaim itu karena dia hebat. Mentang-mentang dah banyak buat amal, mantap lagi. Oh, memang kalau bukan saya, waktu pasti dah hanyut. Nasib baik saya, imannya kuat. Wah, itu orang yang tak reti la haula wala quwwata illa billah. Nasib baik hujan tu, kalau bukan saya lah, kalau orang lain pasti dah hanyut dah. Nasib baik orang macam saya, iman dah cukup kuat. Wah, itu namanya ujub. Nah, sebagai contoh untuk memudahkan ya, untuk mudah kita memahami, dahulu pernah sampaikan, bila kita dengar azan, ini dalam ajaran Islam, bila kita dengan muazin azan, kan kita disuruh mengikuti bacaan muazin. Muazin kata Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sama. Tapi ketika muazin kata hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Kata hayya 'alal falah, kita kata la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasal apa lah tak tahu. Rahsianya jemaah sekalian, ketika muazin kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, dia sedang zikir. Bila dia zikir, kita pun ikut zikir sama dengan dia. Itu jawabannya. Dia zikir, kita zikir. Tapi ketika muazin panggil kita, seru kita, mari kita solat, hayya 'alas solat, yuk kita solat, jom. Jangan kita jawab hayya 'alas solat, hayya 'alas solat. Bukan. Kita jawab apa? La haula wala quwata illa billah. Kenapa kita suruh baca itu? Ini ajaran Nabi, hadis sahih ini. Rupanya rasanya jemaah sekalian, ketika Allah ajak kita suruh, marilah solat, mari solat. Allah suruh kita solat. Lalu kita kata, sami'na wa ta'ala, ya Allah,
kami dengar dan kami patuh. Ya Allah, hamba-Mu ini ya Allah, betul menerima seruan kamu. Ingin melakukan perintah-Mu, yakni solat. Kami nak solat ya Allah. Karena Engkau suruh kami nak solat. Tapi ya Allah, kami ni tak ada daya. Tak ada upaya untuk solat. Tangan kami bergerak itu pun kehendak kamu. Mulut kami boleh cakap itu pun kehendak Engkau. Kami boleh rukuk itu pun pertolongan Engkau. Kami suruh ni. Dan itu semua bukan, kami tak ada daya. Tapi bukan kami tak nak solat. Kami nak sangat. Masalah kami tak ada daya dan upaya. Itu maksudnya. Karena kita kata la haula wala quwwata billah, nanti Allah jawab. Oh, begitu hamba-Ku tak apa. Karena aku tahu kamu betul-betul nak solat, karena aku suruh kamu solat, dan kamu mengakui yang kamu ini tidak punya daya dan upaya, tak apa, sekarang aku kehendaki. Aku bagi kamu pertolongan. Jadi aku bagi kamu kekuatan. Mampu berdiri, mampu rukuk, mampu sujud, mampu bercakap, mampu. Kita mampu semua itu karena pertolongan Allah. Karena sebelum ketika kita dipanggil, hayyalah solat, kita la haula wala quwwata billah. Semasa nak solat, sebenarnya hati kita sudah mengakui, ya Allah, hamba ini lemah, tidak punya daya. Lepas solat, dengan sempurna dari takbir hingga salam, syukur kepada Allah. Kita tidak mengklaim solat kita itu karena kita hebat. Jangan sekali-kali, itu namanya ujub. Terima kasih ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Hamba-Mu telah berjaya melakukan surah-Mu semata-mata karena pertolongan kamu. Tengok. Jadi kita nampak pertolongan Allah usai solat. Bukan nampak solat kita. Apa rahsianya? Kalau selepas ibadah, kita nampak pertolongan Allah, yang Allah baru berikan kepada kita, bukan nampak ibadah yang baru kita lakukan, pintu ujub akan tertutup. Percayalah. Pintu ujub betul. Tetapi lepas kita beramal, kita nampak amalan, woi, solat katu hebat ini, hebat, bukan macam dia. Woi, pintu ujub terbuka selebar-lebarnya. Dan itu akan menghapuskan pahala kita. Ini sangat penting dalam beragama. Sangat penting. Betul. Beribadah ikut cara Nabi, itu betul. Itu untuk membolehkan ibadah kita tuh sah, jamaah sekalian. Iya. Solat di petang bulan akad gini dengan dibaca, itu ikut solat, itu nak pastikan solat kita sah. Bila sah, gugur kewajiban. Tapi ingat, untuk memastikan solat kita diterima, bukan mesti sah. Syaratnya banyak. Ya, orang kata mesti ikhlas karena Allah. Betul tu. Tapi ikhlas tidak berdiri sendiri. Nanti ikhlas ada penjelasannya. Satu di antaranya menghayati makna la haula wala quwwata illa billah. So, walaupun solat kita sudah lillahi ta'ala sebelumnya, lepas solat kita merasa nampak amal kita hebat. Oh, hebat rupanya aku ni. Saya ingat ibadah aku ni sudah cukup ni. Jika sekiranya minggu depan saya mati pun, saya ingat bekalan dah cukup. Saya ingat saya tak perlu lagi lah. Itu ujub. Orang yang nampak amal itu boleh membuka pintu ujub. Sedangkan sepatutnya bila kita berjaya melakukan amalan atau meninggalkan larangan, kita melihat pertolongan Allah. Nampak bantuan Allah. Kan kita ketika dipanggil oleh Allah untuk ibadah, kita kata, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata billah. Marilah baca Quran, marilah qiyamul lail, la haula wala quwwata. La haula wala quwwata billah bukan makna kita tak nak buat ya. Kita ingin buat tapi kita mengaku kepada Allah tidak punya daya apa-apa. Bila kita mengakui kelemahan diri kita di hadapan Allah, Allah suka. Maka Allah tolong kita. Dengan sebab pertolongan Allah, kita mampu buat apa yang disuruh. Kemampuan kita melakukan surah Allah semata-mata karena pertolongannya, bukan karena kehebatan kita. Ini penting untuk kita fahami. Itu disebut taj, hati lapang. Lapang. Orang riak pasti hatinya gelisah. Henti. Riak itu kan tujuannya supaya dapat pujian orang. Tiba-tiba mengharapkan pujian, tapi orang tak kisah. Lagilah sakit hati.
Mengharapkan orang memujinya, rupanya tak ada orang memujinya. Itu lagi sakit hati. Masya Allah. Tujuannya supaya orang mengkaguminya. Tapi rupanya tak ada orang yang mengkaguminya. Lagi sakit hati. Hanya menghayati. La haula wa la quwata illa billah. Segala kesedihan boleh hilang. Semasa sakit pun, kesedihan karena sakit akan lenyap dengan menghati la haula wa la quwata billah. Ketika sehat pun, kesedihan tidak akan menimpanya karena la haula wala quwata. Karena semuanya dikembalikan kepada Allah. Mengakui kelemahan dirinya yang dia tidak mampu menolak kemadaratan tanpa pertolongan Allah, tidak mampu mendapatkan manfaat kebaikan tanpa bantuan Allah. Mudah-mudahan dapat dipahami 7 mahkota, ya. At-Tijanus Sab'ah. Nah, tajuknya kan At-Tijanus Sab'ah, ya. 7 mahkota. Yang sebenarnya bukan mahkota, bukan crown di atas kepala, ya. Tapi maksudnya yakni zikir-zikir. Secara ringkas, mahkota zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu mahkota zikir. Nah, yang pertama dahulu. Ada mahkota tasbih. Maksud tasbih yakni Allahu Akbar. Yakni subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Itu mahkota tasbih. Pendek, tapi ganjarannya Allah Akbar, berganda-ganda. Ada tajuk doa, mahkota doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada mahkota pelindung diri, pembenteng diri. Orang Melayu dulu kata azimat. Kalau Jawa punya azimat yang paling dahsyat, pendinding diri, namanya tajud tahsin. Tahu Yasin? Baca pagi di petang 3 kali. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul. Yang kelima tajul istighfar, mahkota permohon ampun. Dari sekian banyak istighfar, ada mahkota yang paling tinggi sekali. Nama Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, na'abduka, ana ala ahdika wa dika wastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, a'udzubika bi ni'matika alayya, wa bi dzambi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada mahkota tafrijul kurab, untuk menghilangkan musibah. Menghilangkan musibah. Kita ditimpa musibah, macam-macam musibah. Kalau kita ingin segera musibah itu lenyap, bebas dari musibah, ada mahkota namanya tajud tafrijil kurab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu tajul tafrijil kurab. Mahkota untuk menghilangkan, mengangkat musibah. Janganlah musibah ini lama-lama kita alami. Dan taju rohatil bal yang ketujuh. Mahkota untuk merehatkan hati, membahagiakan jiwa, melapangkan jiwa, menghilangkan kesusahan, kesedihan, kegalauan. Yakni la haula wala quwata illa billah. Mudah diamalkan, tidak susah, tinggal kita mengamalkannya, dan kita nanti akan merasakan hasilnya di dunia dan di akhirat. Itu satu di antara rahmat yang Allah berikan pada kita,
amalan-amalan yang mudah, pendek, ringan, tapi punya fadilat yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, sekali, tolong benar-benar difahami semula. Ya, dikaji semula setiap task itu. Ketika kita baca katalah la ilaha illa anta subhanak, ini kita apa yang perlu ada dalam hati kita. Itulah maksudnya ya. InsyaAllah yang itu nanti kita akan merasakan hasilnya. Allah tidak akan mensia-siakan amalan hambanya yang tulus ikhlas dan istiqamah berusaha melakukan, mengamalkan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu saja, jemaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini memberikan manfaat. Dan mungkin nanti saya akan tukar tajuk, tapi masih ada kaitan dengan tajuk ini. Khasnya yang terakhir itu kaitannya sebenarnya dengan keyakinan kita pada qada qadar. Seulangi, taj rohatul bal, mahkota yang ketujuh itu ada kaitan dengan keimanan kita pada rukun iman yang keenam. Yakni percaya pada qadar. Nah, insyaAllah nanti saya akan sampaikan penjelasannya berkaitan dengan ini. Apa kaitannya? Supaya kita dengan tenang menerima segala-galanya daripada Allah. Dengan syarat keyakinan kita pada Al-Qadar ini betul. Kalau keyakinan kita pada Qadar ini tak betul, kita susah lah. Sebab seringkali mungkinlah masih ramai di antara kita yang keyakinan keimanan pada Qadar ini belum betul. Masih salah pemahamannya tentang Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah nanti kita akan sambung dengan tajuk itu bila Allah izinkan. Itu saja, kurang lebihnya maafkan. Mari kita baca tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.